Ya bersyukur kasih karunia Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Ya diberkatilah semua oleh Tuhan. Terima kasih pelayan Presiden Worship, saudara semua yang ada di sini, yang ikut online juga. Ya saudara, saya senang tadi saya juga lihat di YouTube, saudara. Ya ada banyak saudara-saudara yang ada juga. Ya Jen Walo, ya Liani, ya Kyokha, Piton Lo, Rudi, Cia, Winnie, ya Ripka dan lain-lain. Juga ada banyak permohonan doa. Nanti kita doakan bersama-sama. Sekarang kita bawa tangan yang meriah, saudara. Ya, kita mulai firman Tuhan saja, saudara. Kita masuk satu seri khotbah yang luar biasa, berkat untuk semua musim. Jadi ada rencana Tuhan melimpahkan pada setiap kita, saudara, setiap jemaat, setiap yang ikut, ya onsite maupun online, saudara. Berkat di setiap musim, segala musim. Musim hujan ada berkatnya, musim kemarau ada berkatnya, di segala musim ada berkatnya, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa karena dia punya berkat yang tanpa batas, saudara. Hari ini kita akan belajar khusus sesi 2, yaitu relax dan menikmati, saudara. Artinya di dalam berkat Tuhan, dalam kita bekerja, dalam menghadapi kehidupan, kita tetap bisa rileks, saudara. Tidak sampai ya tertekan dan sungguh-sungguh bisa menikmati kasih karunia anugerah Tuhan. Ada satu berkat yang luar biasa, kalau saudara bisa tangkap, itu akan menjadi anugerah yang besar dalam kehidupan kita, yaitu berkat, pekerjaan, kekayaan, saudara. Tapi yang membuat tadi saudara dikatakan relax, saudara. Ya, juga enjoy, saudara. Sukacita, bahagia. Nah, saudara bisa lihat saat ini banyak orang, saudara, tidak bisa relax, tidak bisa enjoy, tidak bisa santai, tidak bisa semeleh, bahagia, saudara. Oh, banyak orang hidupnya bahkan dalam pekerjaannya penuh dengan ketegangan, saudara. Kadang-kadang seperti dikejar-kejar, saudara. Oh, itu khawatir, takut dengan ini, takut dengan itu, saudara. Kadang-kadang memaksa hidupnya ya untuk lakukan itu dan itu dan banyak saudara. Dan sungguh-sungguh hidupnya ya saudara, sekalipun sudah diberkati, sekalipun punya perusahaan, kadang-kadang tapi tetap saja, saudara, nggak ada bahagianya. Hidup itu seperti dikejar-kejar, nggak ada relaxnya, nggak ada santainya, saudara. Ya banyak tekanan-tekanan. Saya pernah ketemu seorang teman pengusaha, dia cerita, Pak baca, ya saya pulang rumah, saya yang naik mobil Mercy, dibukakan pintu oleh satpam. Saya parkir, setelah saya parkir saya keluar dari halaman mau masuk pintu depan rumah. Saya lihat, Bapak satpam saya setel radio sambil joget-joget dangdut gitu, saudara. Lalu saya itu pikir ya, sebetulnya lebih bahagia dia tahu saya ya. Itu satpam, saya nikmati hidup, saudara. Pakai radio saya joget-joget senang. Saya ini sedang tertekan. Saya ini sedang bingung untuk nanti gimana ini. Ya bayarnya nanti gimana ini. Targetnya, saudara, dunia penuh dengan ketegangan. Apalagi saat-saat seperti ini. Mungkin banyak orang yang sedang tegang, enggak santai, enggak rileks, enggak bahagia, saudara. Nah, akibatnya terus dibuat tekanan. Makin lama hidupnya makin lelah. Jadi orang yang mudah lelah. Mungkin ada yang alami loh. Saat-saat ini kok beda ya sama dulu. Saya dulu lebih kuat loh. Sekarang kok rasanya mudah lelah, saudara. Dulu wajahnya mudah, sukacita, senyum. Di gereja saya nari-nari. Sekarang gereja duduk saja. Mungkin gitu, saudara. Untuk tertawa jangan. Mungkin perlu ada ibadah yang itu, saudara, menari-nari, ya bersukacita, saudara. Ada banyak orang kadang-kadang akhirnya punya akibat seperti itu. Gak bisa kreatif lagi seperti dulu, saudara. Gak bisa ada kebahagiaan ya seperti dulu dalam rumah tangga. Akhirnya punya dampaknya juga, saudara. Saudara, sekali lagi punya akibat. Hidup itu, saudara, sudah tidak nyaman lagi, ya tidak bahagia lagi, saudara. Ya bahkan kadang-kadang kering hatinya, kosong.
hubungan dengan Tuhan sudah jarang, ibadahnya jarang, saudara, pelayanannya jarang, saudara, hadirat Tuhan jarang, saudara, hidupnya penuh dengan tekanan-tekanan. Itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Ya, saya akan bacakan Mazmur 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta, berjuang, usaha sampai dapat kekayaan banyak, seluruh harta, tetapi ia kehilangan nyawanya. Apa gunanya kita berjuang, paksa diri, tegang terus, saudara, tapi kehilangan kesehatan, saudara. Hartanya banyak, uangnya banyak, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh, ini itu tidak boleh, saudara. Jadi sama saja nggak bisa dinikmati, saudara. Apa gunanya kita dapat banyak kekayaan, sukses dalam keuangan pekerjaan, tapi saudara, hubungan intim dengan Tuhan hilang, saudara. Damai dari Tuhan hilang, saudara. Hadirat dari Tuhan hilang, saudara. Kasih karunia Tuhan hilang, saudara. Apalagi kalau sampai undur, hilang di hadapan Tuhan, hilang kerajaan surga, hilang dalam hidup. Apa gunanya seorang memberi semua, tapi akhirnya binasa? Apa gunanya kita dapat banyak harta, kelihatannya sukses, tapi keluarga kita rusak, keluarganya jadi korban, sehingga nggak ada faedahnya, saudara. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, itu bukan ya berkat yang diinginkan dari Tuhan. Tuhan ingin berkati kita, membuat kita bahagia oleh berkat yang diberikan. Tuhan ingin berkati kita supaya hidup kita lebih ya memuliakan Tuhan. Tuhan ingin berkati kita supaya hidup kita ya lebih memancarkan kasih Tuhan. Bisa jadi berkat, hidupnya penuh damai, hidupnya penuh sukacita, hidupnya ada kerukunan, hidupnya ada damai sejahtera, hidupnya ada memuliakan Tuhan, hidupnya jadi berkat, hidupnya saudara ada faedahnya. Itu yang diinginkan Tuhan, saudara. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, saudara. Yang jadikan kaya itu berkat Tuhan. Ada orang kerja setengah mati, saudara, kalau enggak diberkati kadang-kadang sulit, saudara. Tapi kalau seorang dicintai Tuhan, diberkati, kita berkata sedang tidur saja ditunggu berkat, diantri berkat. Kita bisa lihat dalam kehidupan nyata ada orang-orang diberkati. Di sini katakan susah payah tidak akan menambahinya. Tapi dalam bahasa Inggris, kalau saudara punya, baca King James Version, saudara didapatkan, saudara dikatakan di situ, saudara, susah payah tidak akan ditambahi. Di bahasa Inggrisnya, and the edge of sorrow with it. Bahasa Indonesia, saya bacakan ya, kalau ini terjemahan Indonesia, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan tidak ada duka cita yang ditambahkan. Tuhan itu hanya memberi berkat untuk menjadikan kita kaya. Supaya apa? Bisa hidupnya lebih baik. Supaya apa? Bisa hidupnya lebih bahagia. Supaya apa? Bisa hidupnya lebih memuliakan Tuhan. Supaya apa? Hidupnya bisa jadi berkat. Supaya apa? Hidupnya bagi kerajaan Allah. Jadi kalau Tuhan berkati harta, tidak ditambahi dengan rekoso, tidak ditambahi dengan penderitaan, tidak ditambahi dengan tekanan-tekanan. Berkat Tuhan justru ingin supaya kita dapatkan kasih karunia, anugerah dan berkat daripada Tuhan. Itu yang hari ini Tuhan sedang ajarkan. Itu yang hari ini Tuhan ingin berikan pada setiap kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh mendapat berkat. Dan terus saudara bisa enjoy, terus bisa relax, terus bisa sukacita, terus bisa memuliakan Tuhan, terus bisa makin maju dalam Tuhan, terus sungguh-sungguh jadi berkat. Tepuk tangannya yang meriah. Ya, karena banyak orang yang mengejar berkat, tapi keluar dari prinsip-prinsip Alkitab, keluar dari cara yang Tuhan berikan, tidak dengan cara yang Tuhan berikan. Akhirnya tidak mengalami seperti yang dijanjikan Tuhan, bahwa kaya tapi musuhnya banyak, saudara. Mungkin bahwa ini haknya orang lain, ya direbut atau ditipu. Kaya tapi saudara banyak urusan,
dengan pengadilan, saudara, dengan hukum, saudara, kaya, saudara, tapi keluarganya hancur pecah karena nggak ikuti prinsip Alkitab. Keluarga dilupakan, hanya kerja, harta, uang, sampai di rumah jadi beruang yang galak gitu, saudara. Lah, akhirnya tidak baik, namanya juga tidak baik, saudara. Kesehatannya tidak baik, umurnya pendek, tidak panjang gitu, saudara. Kehilangan semua kasih karunia. Kenapa? Bukan berjuang sesuai dengan tuntunan firman, bukan dengan cara-cara yang diajarkan Tuhan. Bahkan kadang-kadang cara-cara yang dilarang Tuhan ditabrak, cara-cara yang dikatakan Tuhan tidak diikuti. Yang diperintahkan Tuhan tidak diikuti. Yang dilarang Tuhan justru dilanggar, saudara. Hanya tidak mendapat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hari ini sekali lagi, ya, Tuhan ingin memberikan kita berkat, ya, supaya kita lebih bahagia, lebih sukacita, lebih, saudara, berguna hidup kita, lebih memuliakan Tuhan, saudara. Diberkati kawannya banyak karena murah hati, saudara. Diberkati, saudara, ya, uangnya banyak, nggak banyak utangnya, uangnya banyak, hidupnya lebih damai sejahtera, saudara. Diberkati jadi berkat bagi keluarganya juga lebih enjoy, jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, hanya berguna bagi pekerjaan Tuhan, ya, lebih diberkati lagi oleh Tuhan dan mendatangkan kasih karunia. Berkat Tuhan bukan membuat kita tertindih berkat, bukan membuat kita malah hidup kita, saudara, rasanya berat. Berkat Tuhan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan, ada kebahagiaan yang luar biasa. Pengkhotbah 5 ayat 19-20, ya, ayat, ya, 18, saudara, 18-19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan, ini dikaruniai Allah loh, ya, dengan caranya Tuhan, ya, dan harta benda dan apa? Kuasa untuk menikmati. Kalau Tuhan memberkati, bukan berkat yang nggak bisa dinikmati. Uangnya banyak, tapi makan apa-apa nggak boleh gitu, nggak gitu, saudara. Uang perusahaannya banyak, tapi nggak bisa apa-apa. Oh, naik mobil Mercy baru, tapi naik nggak bisa nikmati, saudara, nangis ya sambil nyetir mobil. Wah, rumahnya mewah, megah, ranjangnya aja ada lapisan emasnya, tapi di ranjang nggak bisa tidur terus, saudara. Tidak begitu, ya, bisa dikatakan sih menikmati, diberkati kekayaan, harta benda, dan juga diberkati kuasa untuk apa? Menikmati, untuk menerima kebahagiaan. Tujuannya supaya kita bisa terima kebahagiaan. Dan itu apa? Bersukacita dari jerih payahnya juga, saudara. Itu pun adalah karunia Allah. Ya, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan apa? Bukan sibuk dengan dia, sibuk dengan kesenangan hatinya. Hidupnya sukacita, nggak mikir mati gitu. Sudah lupa karena ada sukacita ilahi, berkat Tuhan, kebahagiaan, kemuliaan Tuhan, tepuk tangan, terus bisa berkarya, umurnya panjang dan bahagia. Betul ya, saudara. Kalau orang ulang tahun bukan hanya umurnya panjang saja loh, saudara, panjang dan bahagia. Kalau panjang menderita, orang malah pengen mati, saudara. Tapi sekali lagi, hari ini Tuhan siapkan berkat yang luar biasa, berkat yang membuat kita bisa sukacita, bisa bahagia, bisa menikmati, bisa memuliakan Tuhan, bisa jadi berkat bagi keluarga, sesama, gereja Tuhan. Oh, sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan Allah. Lah, kunci supaya kita tetap bisa relax, enjoy dalam pekerjaan dan keuangan kita, saudara, adalah memiliki rasa syukur. Katakan apa, saudara? Memiliki rasa syukur. Sekali lagi, memiliki rasa apa? Syukur, saudara. Kita baca Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar apa? Belajar apa, Paulus? Mengucap, saudara, mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi ceritanya kalau saudara baca semua, ya, di pasal itu,
Rasul Paulus sedang berkata, terima kasih kamu sudah mengirim banyak persembahan untuk pelayananku. Bahkan kamu sudah memberikan lebih daripada yang saya pikirkan. Terima kasih, itu bersyukur pada Tuhan. Tapi dia berkata, sebetulnya bukan untuk itunya. Saya itu sudah biasa kok mencukupkan. Ada uang, ya bisa lebih baik. Enggak, ya itu. Enggak ada uang, ada makanan, ya makan enak kadang. Enggak ada makanan, ya puasalah gitu saudara. Ya ada tempat tinggal yang baik, puji Tuhan. Enggak ada karena sedang di pelosok, tetap saja puji Tuhan. Bisa dipakai Tuhan ya untuk melayani. Dia seorang rasul yang punya visi yang besar. Dia seorang rasul yang kerja keras. Tapi dia terus adalah seorang rasul yang bisa enjoy, yang bisa bersukacita. Bahkan dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saat itu dia sedang ada penjara, tapi tetap bisa bersukacita. Malah bisa menasihati orang yang di luar penjara. Ayo sukacita, kamu ini bebas, jangan tertekan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Betul gak saudara? Ada orang yang sedang bertengkar, dia berkata jangan bertengkar. Ya, rukun, ayo pikirkan yang baik. Pikirkan ya yang mendatangkan sukacita. Pikirkan ya tentang keadilan. Pikirkan yang layak dipuji. Jangan pikirkan yang kecut-kecut. Jangan pikirkan yang buat sakit hati. Pikirkan yang baik, saudara. Lihat yang baik, saudara. Katakan yang baik. Maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hatimu. Dan kau akan bersukacita. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi rasa cukup, saudara. Saya percaya ini dasar Rasul Paulus bisa sukses tapi tetap bahagia hidupnya, saudara. Ya, saudara, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan rasa cukup. Bagaimana kita itu bisa ya terus dalam segala, saudara, tetap bisa rasa cukup. Tadi Paulus berkata, aku telah belajar ya mencukupkan dalam segala hal. Yang pertama adalah jangan memaksa diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Jangan maksa diri lebih dari kemampuan. Kalau belum mampu, jangan dipaksa, saudara. Sebab kalau kita memaksa, sebetulnya belum mampu. Nanti pasti gelisah. Bayarnya piye, cicilannya piye, buat aku mencicil gitu, saudara. Karena sebetulnya belum mampu, saudara. Jadi dikatakan di sini jangan paksa diri kalau memang belum mampu, saudara. Ya belum mampu beli mobil, jangan paksa diri, saudara. Paksa diri ya pakai sepeda dan sepeda motor biayanya lebih banyak sepeda motor. Pakai sepeda motor dengan mobil biayanya lebih banyak pakai mobil, saudara. Ya premiumnya lebih banyak, saudara. Kalau mau parkir lebih banyak, saudara. Perawatan lebih banyak. Jadi saudara belajar, saudara. Jangan memaksa diri melebihi kemampuan. Kalau sudah mampu tidak apa-apa. Tapi kalau belum mampu, saudara, bukan makin bahagia, makin tertekan. Hanya kelihatannya saja di luar, gengsinya lebih baik, kelihatannya lebih enak. Tapi sebetulnya lebih penting dalamnya. Kalau belum mampu hanya cari jerat. Apalagi kalau sudah nggak bisa bayar utang, dikejar-kejar tukang pelejet. Wah, saudara, sudah nggak mungkin lah bisa menikmati mobilnya, saudara. Betul nggak, saudara? Jadi belajar, saudara. Jangan memaksa melebihi dari kemampuan. Belajar, saudara. Apa yang sudah Tuhan berikan, dikerjakan dengan baik, dipakai baik, dan ucapan syukur, saudara. Iya, Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatan baik, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, sudah tanggap ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Kita harus setia dulu, dikatakan telah setia. Berarti kan sudah, betul nggak saudara? Dalam perkara kecil, terima talenta sedikit, tetap mengucap syukur. Tidak bersyukur-syukur, kerjakan sebaik mungkin, kembangkan sebaik mungkin, supaya berlipat ganda. Nanti tuannya senang, luar biasa. Engkau hamba yang setia, bisa dipercaya dari yang kecil. Dikatakan di sini, saudara, aku akan memberikan padamu tanggung jawab ya dalam perkara besar. Tanggung jawab dalam apa? Perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam apa? Kebahagiaan Tuhanmu.
kau akan berbahagia. Tuhan itu ingin gitu, saudara. Jadi dengan apa yang diberikan, rasa cukup. Jangan saudara melakukan yang di luar kemampuan, saudara. Saya juga lihat kadang-kadang ada orang mulai belajar usaha, sebetulnya sudah maju loh. Saya kenal beberapa orang, tapi begitu usahanya maju sedikit, sudah mulai beli ini, beli ini, beli ini. Hanya modalnya habis, hanya untuk beli ini. Yang sebetulnya belum mampu, sebetulnya masih dibutuhkan untuk modalnya. Sebetulnya masih dibutuhkan untuk ini dan itu. Yang pasti, hari ini ambillah satu keputusan. Ya, jangan melampaui kemampuan yang ada. Kalau belum mampu, jangan maksa diri. Betul? Apa yang ada, ucapkan syukur. Lalu, ya, nikmati itu. Pakai itu, saudara. Kerjakan itu. Kalau itu adalah talenta, saudara. Majukan itu. Kalau engkau sudah bisa majukan, Tuhan akan berkati lebih lagi. 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 Tuhan akan berkati lebih. Kenapa? Mencukupkan diri. Saya belajar, saudara tahu, saya pernah saksi toh, dulu saya kerja gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Karena nggak punya modal. Utang si A, 1 bulan kemudian utang si B untuk bayar ceknya A. Karena buka cek, saudara. Bulan berikutnya utang si C, saudara, untuk nutup ceknya B. Bulan berikutnya utang si B, saudara, untuk nutup ceknya apa? ABCDC. Lalu kalau sudah habis gak ada utang yang pertama lagi, utang A lagi, saudara. Muter lingkaran setan, saudara. Ya, tapi akhirnya Tuhan tolong saya. Ya, itu ada ceritanya dengan prinsip dari Tuhan. Tapi yang ada kaitannya dengan ini, saya itu waktu mencukupkan diri, saya sudah kerja, saudara, bahkan sudah punya perusahaan, saudara. Tuhan berkati saya pertama apa? Mobil mini cab. Kalau yang sudah kenal saya lama tahu itu kalau Jakarta dipakai angkuta itu loh, saudara. Angkuta loh, saudara. Iya, seperti itu, saudara. Itu mobil saya pertama kali itu saya mengucap syukur diberkati Tuhan mini cab gitu, saudara. Itu pernah saya pakai ke Bali, itu pernah saya pakai ke Jakarta, dan setiap kali saya dengan keluarga saya ngomong mobil yang terbaik di seluruh dunia mini cab yang papa pakai ini, saudara. Anak saya tertawa. Dia berkata, papa itu bagaimana? Ini kapok yang terbaik. Itu waktu dia sudah mulai ngerti. Yang terbaik ya BMW, Mercy. Saya berkata, enggak. Yang terbaik ini. Tuhan berkati ini. Saya mengucapkan syukur. Naiknya jadi enak. Kalau saudara lihat yang lain, kok enggak BMW? Ini minikap jadi enggak enak, saudara. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Hatinya tetap senang, bisa menikmati. Saya rawat yang baik, awet, tidak rusak. Saya enggak mau ganggu usaha saya. Wong baru mulai belajar maju. Setelah beberapa waktu baru Tuhan berkati lagi. Ya, dengan Mazda itu waktu. Pak Tek Butik pasti tahu itu ya. Dari minikap lalu Mazda. Warnanya hijau. Kalau yang Mazda ini SGG sering ikut saya. Kalau bikin nikah tadi masih anak-anak gitu, saudara. Ini sering ikut. Pasti Pak Tek Butik ingat. Kalau saya bawa itu di belakang saya samping ada SGG sedang cerita. Ini keluar mobil baru. Mereknya ini. Wah, bagus ini macam-macam. Setelah mereka ngomong panjang lebar, saya berkata, mobil yang terbaik di seluruh dunia adalah Mazda hijau yang sedang saya pakai ini, yang sedang ini, saudara. Itu sudah mobil yang terbaik, nggak ada yang terbaik dari itu, saudara. Saya senang, saya nikmati, saya rawat dengan baik, saudara. Tahu nggak? Kalau saudara masih ingat mungkin Pak Tek, itu diantri orang, sudah pesan, Pak, besok kalau ganti mobil baru itu dilungsurkan saya ya. Kenapa? Saya senang dirawat, apalagi istri saya suka merawat, dirawat terus, saudara. Bagus, umurnya sudah banyak tapi tetap awet. Kenapa? Mencukupkan, mengucap syukur. Kita tetap enjoy, saudara. Jangan melampaui kekuatan kita, dan itu luar biasa. Dan saya senang sampai sekarang pun ada enggak ya, saudara-saudara lihat mobil di depan itu, saudara. Ya, Tuhan sudah berkati mobil yang lebih bagus. Tapi kalau untuk harian, ya istri saya dengan saya seringkali hanya apa? Honda tahun berapa tuh ya? Ada yang tahu enggak ya? Tahu enggak ya? Itu sudah lama sekali, saudara. Mana? Oh ya, di situ. Itu parkirnya di situ, saudara. Itu Honda enggak tahu tahun berapa itu, saudara. Tapi bagi kita enak, bagi kita lancar kok. Bagi kita nikmat kok, saudara. Ya, prinsipnya saya ingin ajak saudara,
bisa, saudara. Merasa cukup, jangan lebih dari kekuatan kita yang ada. Ya, disyukuri, dinikmati, dikembangkan dengan baik. Tanggung jawab makin bertambah lagi. Tuhan akan beri percayaan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Saudara, 5, 2, 1 talenta. Yang terima 1 talenta tidak bisa mengucap syukur. Enggak terima dengan Tuhan. Tuhannya enggak adil. Yang lain 5, 2, ini cuma 1. Dipendam saja, enggak mau mengajarkan, saudara. Dan akhirnya dia gagal. Yang 2 talenta, yang 5 talenta, ucapkan syukur. Yang 2 talenta tidak iri dengan yang 5. Yang terima 2 talenta, saudara, ucapkan syukur. Kembangkan sebaik mungkin. Dipuji oleh Tuhannya. Engkau setia dalam berkat kecil, aku beri berkah yang besar, saudara. Dan ikut bahagia. Betul? Hari ini yang pertama, supaya saudara menerima berkat yang luar biasa, saudara jangan melampaui kemampuan kita. Semuanya termasuk dalam dalam mengembangkan usaha, dalam apapun tetap saja belajar. Mengucap syukur. Lalu saudara tidak melampaui kekuatan kita yang sudah diberikan. Sekali lagi diterima dengan senang hati. Saudara dinikmati, dipakai dengan baik, dikembangkan. Maka diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Yang kedua, jangan berhutang. Mungkin saudara dengar ini sudah banyak yang deg-degan. Karena mayoritas utang gitu saudara. Ini ada ajaran untuk saudara bisa menerima berkat yang nyaman, berkat yang tetap enjoy, berkat yang gak gelisah, berkat yang gak keberungsung. Ajaran yang kedua adalah jangan berhutang gitu. Hutang itu kadang-kadang deg-degan gitu saudara. Nah, jadi coba kita akan baca sedikit saudara. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit, untuk memberikan apa saudara? Hujan ya bagi tanahmu pada masanya, dan apa? Memberkati segala pekerjaanmu, diberkati saudara. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Itu adalah rencana Tuhan, supaya kita pakai prinsip-prinsip Alkitab dalam mengembangkan hidup kita, dalam mengembangkan talenta kita, dalam mengembangkan saudara masa depan kita, dalam mengembangkan usaha kita, keuangan kita. Saudara, dikatakan oleh Tuhan, maka dikatakan di sini Tuhan membuka perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit, dicurahkan berkat, dicurahkan hujan, dicurahkan sampai kau kelimpahan. Engkau tidak hutang, engkau yang menghutangi orang lain. Itu adalah rencana janji berkat Tuhan. Saudara, ini tidak mudah, saudara. Ini tidak mudah karena mayoritas utang gitu, saudara. Kalau saya mau minta siapa yang nggak ada utang sama sekali, mungkin cuma sidik. Mayoritas utang, saudara. Ya, tapi sekali lagi Tuhan hari ini sedang mengajarkan ada satu berkat dari Tuhan, yang berkat itu membuat kita bisa menikmati, berkat itu membuat kita tadi bisa bahagia, berkat itu membuat kita tetap enjoy, berkat itu bisa membuat kita jadi berkat, berkat itu bisa membuat kita memuliakan nama Tuhan, berkat itu membuat kita lebih lagi ya berguna bagi kerajaan Allah. Salah satunya jangan berhutang. Kadang-kadang kalau sudah hutang, ini hati ini sulit sekali untuk bisa nikmati, untuk bisa nyaman, saudara. Nah, tapi sekali lagi, saudara, ya kita bisa belajar. Semua orang ngajarkan kalau saudara ikut seminar tentang keuangan, tergantung hutangnya. Hutangnya itu ada 2 macam. Ya, yang pertama hutang konsumtif. Ada tahu saudara? Apa artinya hutang konsumtif? Hutang untuk dikonsumsi, untuk dipakai, untuk dinikmati. Dan akibatnya ya barang yang kita beli dari hutang itu nilainya makin turun, makin turun, makin turun. Jadi jangan sampai amit-amit kalau saudara gak punya uang, jangan nekat hutang untuk beli ya barang yang konsumtif yang harganya makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Ini keluar iPhone 12 Pro
Max gitu saudara. Wah seneng. Saudara lihat HP saya kok jadul gitu saudara. Lah saudara mau beli Mayujian. Lalu utang saudara. Gak punya uang. Utang saudara. Nyicil. Hari ini saudara beli. Besok jual. Harganya naik. Turun saudara. Hari ini beli. 1 bulan lagi jual. Naik. 1 tahun lagi jual. Makin habis. Makin habis. Dengar ya. Kalau memang kita sudah diberkati banyak, itu hanya sebagian aja, tidak apa-apa. Tuhan suruh nikmati kok, betul nggak? Nikmati, jangan terlalu pikir kerja terus sampai mati, nggak pernah nikmati ya. Untuk apa? Sia-sia, betul nggak? Dipakai untuk jadi berkat, untuk juga keperluan semua keluarga dari. Tapi kalau nggak punya, jangan maksa. Saudara utang untuk yang tadi barangnya itu dinikmati, tapi harganya makin turun. Kalau saudara paksa, ya hartamu bukan makin banyak, makin sedikit. Utangnya yang makin banyak. Iya atau ya? Iya atau ya? Betul. Saudara beli mobil, hari ini beli, besok dijual, untung atau rugi? Rugi. 1 minggu dijual, 1 bulan naik apa turun? Habis. Dengar ya sekali lagi. Kalau belum kuat tadi, di luar kemampuan kita, jangan beli dengan utang. Hutangmu makin banyak, gak bisa bayar. Karena memang gak punya uangnya. Dan barang yang saudara beli makin habis, makin habis. Saudara pasti tertekan, saudara pasti susah. Saudara tidak bisa menikmati hidup. Naik mobil, kalau seperti itu saudara berat sekali. Kalau sudah menghadapi, apalagi sudah dikejar tukang pelecet, nah gitu saudara. Itu sudah mungkin gak bisa nikmati lagi. Betul saudara? Jangan beli yang seperti itu saudara. Ya untuk liburan. Lah masa enggak boleh liburan? Boleh kalau ada uangnya. Jangan liburan hanya hutang untuk liburan. Makin habis ikat pinggang. Kalau belum saudara, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu dikembangkan. Tetap ya firman Tuhan dilakukan. Perjuangkan dengan setia sesuai firman Tuhan. Maka saudara akan dibawa naik. Bawa naik dan tidak turun. Lalu kalau saudara ikut seminar, biasanya ada utang yang produktif. Apa artinya yang produktif? Saudara utang untuk satu hal, tapi nanti akan datangkan keuntungan. Naik. Misalnya lah, ya saudara ya, tanah gitu saudara. Dibelikan tetap naik besoknya. Naik. Properti misalkan, atau utang untuk usaha. Ada toh orang, wah puji Tuhan, dapat kredit dari bank, bisa ya buka usaha ini, mesinnya bisa ada, aku bisa pakai, bisa maju. Betul toh? Ada enggak orang yang ambil kredit bank, akhirnya usahanya maju, ada enggak? Banyak. Ini kita harus ngerti. Ada, bukan tidak ada. Ada, saudara. Yang apa? Produktif. Betul saudara ya, ada 2 macam utang. Utang yang konsumtif tadi. Sekali lagi, kalau enggak punya uang sendiri jangan utang untuk itu. Ya, lalu tadi yang kedua, hutang untuk produktif. Secara umum, dengar ya. Secara umum baik bisa naik harganya, bisa naik kekayaan. Tapi ada bahayanya. Tetap ada risikonya. Risikonya apa? Kalau sampai terjadi ya devaluasi, kalau sampai terjadi krisis keuangan, itu bisa habis. Zaman saya, saudara, itu pernah mengalami dolar 2.000 jadi 15.000 jadi 18.000. Itu waktu semua utang, apalagi utang luar negeri gampang, utang pakai dolar, banyak utang pakai dolar, saudara. Terus naiknya berapa kali lipat? 2.000 dari 15.000. Gimana bayarnya? Keuntungannya saja cuman tidak seberapa. Ini berapa kali lipat? Dan saat itu banyak orang yang habis karena utang. Yang produktif loh saudara. Kalau biasa saja aman, oke. Tapi dengar, tetap ada bahayanya. Kalau sampai terjadi sekarang saja, nggak usah jauh-jauh. Siapa nyangka ada COVID? Siapa nyangka ada corona? Betul? Yang
Enggak punya utang masih tenang. Yang utangnya banyak bingung. Ayo, betul enggak? Kadang-kadang, lah mau buka aja enggak boleh kok. Gimana kerjanya? Gimana karya? Buka aja enggak boleh kok. Betul enggak? Sekali lagi, itu bisa baik, tapi dengar. Tetap ada bahayanya. Kalau tiba-tiba terjadi bencana, tiba-tiba terjadi krisis, tiba-tiba terjadi seperti ini, COVID, saudara, dan macam-macam pandemi, ada bahaya. Ada cara dari Tuhan. Belajarlah hidup dalam tuntunan Tuhan. Ini tahun Roh Kudus. Carilah petunjuk Tuhan. Sampai, bukan cari saja ya saudara, sampai dapat terima, sampai dapat petunjuk dari Tuhan, sampai. Kalau belum, jangan nekat, jangan nganggar, jangan mendahului Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara, lakukan pasti. Betul? Karena saudara dengar, pakar ekonomi belum tentu benar. Manusia itu nggak tahu 100%, betul nggak? Hitungan matematika. Tapi itu belum dihitung kalau tiba-tiba tadi ada krisis ekonomi, ada pandemi, ada devaluasi. Itu belum dipikir, belum itu. Tapi kalau Tuhan tahu kok nanti ada krisis gak? Tuhan tahu kok nanti ada pandemi apa enggak? Tuhan tahu kok jalan yang paling tepat. Saudara akan dapatkan ya petunjuk yang paling tepat. Kalau saudara sudah cari Tuhan, sudah dapat ya, jangan ngawur ya. Tuhan enggak ngomong-ngomong, aku enggak ngerti ya sudah, pokoknya tak jalan dulu. Itu ya untung-untungan. Kalau enggak ada apa-apa ya maju, kalau ada apa-apa ya hancur, gitu saja. Tapi kalau sudah dari Tuhan, pasti maju. Betul saudara, keinginan Tuhan itu seperti itu. Tuhan punya waktunya, Tuhan tahu kemampuan kita. Bahkan enggak ada pandemi saja kalau mentalnya enggak kuat, kita usahanya maju. Tapi bucu ini tambah oke. Lah itu kan jadi rusak. Yang lainnya saudara, betul nggak? Wah usahanya maju, tapi sakit semua. Tapi dengar, kalau itu Tuhan saudara dapatkan, hebat. Ini tahun Roh Kudus. Berjalan memang harus belajar, harus rajin dan semuanya. Tapi ada satu yang jangan dilanggar. Tanya Tuhan. Saya belum selesai ya. Masih pelajaran tentang Daud. Daud itu hebat. Dia hanya gembala yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Saudara, semua. Tapi karena, kalau saudara baca ya, itu gak bisa dihitung. Setiap mau apa, tanya Tuhan. Saudara baca nanti ya. Setiap mau apa, tanya Tuhan, saudara. Punya rencana, tanya Tuhan, saudara. Menghadapi masalah, tanya Tuhan, saudara. Menghadapi tantangan, tanya Tuhan, saudara. Bahkan masalah yang sama terjadi lagi, tanya lagi. Ini majunya sama atau tidak? Selalu dapat petunjuk Tuhan. Dan dia maju dengan petunjuk Tuhan. Maka dia berhasil, maka dia menang. Saudara baca, dia menang, 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 dia menang. Itu salah satu kunci yang hebat dari Raja Daud. Selalu cari. Saudara, dan itu saja saudara tangkap. Saya percaya kita diberkati luar biasa seperti itu. Saya ajak saudara tahun 2019. Ya ini kan baru masuk tahun 2000. Kita diajak ke dua tempat, India dan Nigeria. Saudara di India, Satish Kumar, kita ke sana ada contoh satu kali karena dia tekun selamatkan jiwanya tambah cepat sekali. Tuhan perintahkan bangun gedung gereja, kapasitasnya 18.000 tempat duduk, tapi hanya dalam waktu 52 hari. Bisa enggak saudara? Bangun gedung gereja jadi berapa kalinya ini ya? 4 kalinya ini 52 hari. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya Bi ya? 52 hari. Saudara dengar. Untuk cari tanahnya saja kadang-kadang berapa bulan belum tentu dapat. Betul enggak? Ngumpulkan dananya saja kapan? Kalau belum punya dananya. Tapi karena rema. Tapi karena perintah Tuhan. Bangun. Karena ini dibutuhkan. Jiwanya banyak. Enggak ada tempat. Sekarang bangun, segera 52 hari. Karena dia diberi rema melalui Yeremia. Bangun tembok Yerusalem, hanya 52 hari. Bangun. Hebat saudara, kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah nyuruh, waktu diumumkan, langsung ada jemaat tergerak. Hari itu juga beli
memberi tanah 12 hektar. Betul nggak ya? Catatannya kalau bisa keluarin. Ya itu, saudara. Langsung cari tanahnya seberapa. Lalu semua jemaat bergerak, mendukung, menabur, memberi. Bahkan bukan hanya dana, tenaga. Karena dikerjakannya 24 jam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. 52 hari jadi. Sudah dengar. Tapi Tuhan pasti tepat. Bahkan gak masuk akal pun. Gak ada, jadi ada. Belum punya tanah, langsung hari itu bisa dapat tanah. Belum ada dananya, langsung cepat bergerak semua. Ada kesatuan. Lalu kita belajar lagi ke Nigeria. Wah, kalau Nigeria sudah, nggak beset itu. Tapi dia setianya dari kecil ya, nggak langsung beli semua ya. Berapa, lalu naik lagi, tambah lagi. Saudara tahu nggak? Ya, saudara. Tanahnya sekarang berapa, saudara? 50.000 hektar. Ada yang punya 50.000 itu tanahnya saja loh. Kita naik mobil, nyoba ya. Dari ujung sini kita tanya sama drivernya mereka. Sampai ujung sana 1,5 jam tanpa macet kosong. Jadi di dalam loh ya. Itu 1,5 jam baru sampai. Gedung gerejanya berapa? Sudah pernah ingat? 3 km kali 3 km. Kok bisa? Sudah dengar? Baik yang di India maupun ini sebegitu besar tanpa utang, tidak ada utang, tidak ada utang, tidak cari kredit, tidak pakai utang, tanpa utang, tapi dengan prinsip Alkitab, tapi dengan berkat Tuhan, tapi karena rema Tuhan. Tuhan itu bisa lakukan segala cara. Kalau kita sungguh-sungguh berikan seluruh diri kita, mau dipakai Tuhan, mau taat pada Tuhan, hancurkan kedagingan kita. Tuhan bebas berkarya, Tuhan akan berkarya. Hari-hari ini saya percaya Tuhan akan lakukan ini. Jangan mikirkan diri saudara. Adik Boye itu dari keluarga yang miskin, sangat miskin, amat miskin, miskin sekali. Umur 18 baru bisa beli sepatu saat pertama kali. Tapi Tuhan, tangan Tuhan. Segitu banyak gak utang, gak usah bingung bayar utang. Gak usah bingung nyicil bunga. Gak usah bingung. Tuhan bisa. Ini sudah dibuktikan. Kalau orang yang gak percaya sungguh dalam Tuhan. Kalau gak utang ya kapan cepet maju deh. Kalau mau cepet ya cepet cari kredit yang besar. Bangun pabrik maju. Benar. Tapi sekali lagi. Kadang-kadang bisa berhasil. Kadang-kadang gagal. Beda sekali yang dari Tuhan. Pasti berhasil. Dan berhasilnya membawa kebahagiaan. Berhasilnya membawa kemuliaan Tuhan. Berhasilnya mendatangkan sukacita. Kabar gembira. Banyak saudara. Ya, tapi harus rema. Satu lagi saudara. Ini sudah lama. Waktu saya belajar tempat Yonggicho. Satu kali ada mahasiswa yang dari Yonggicho. Dulu itu gereja terbesar di dunia yang coklat semua dulu, ya saudara. Lalu pulang, niru Yonggicho. Yonggicho bangun gedung paling besar itu waktu di seluruh dunia. Pulang, ambil kredit di bank, saudara. Langsung saudara, bangun, saudara. Cari kredit di bank. Yonggicho juga begitu, ditolong Tuhan, berhasil. Tapi dia nggak berhasil, nggak bisa bayar utang. Disita, kembali ke Korea tanya, Yonggicho, guru, kok aku praktekkan pelajaran di sini gagal, nggak bisa berhasil. Apa yang kau praktekkan? Ya sama. Pendeta Yonggicho bangun besar. Utang di bank. Bisa selesai. Jadi gereja terbesar dunia. Aku pulang tiru. Utang yang banyak. Bangun gedung besar. Gak bisa bayar. Disita. Lalu Yonggicho tanya. Aku kan disuruh Tuhan. Aku kan dapat terima dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh nyuruh. Dia itu pindah sampai ke tempat lain. Di sana. Bangun gedung gereja di sana. Kamu disuruh Tuhan gak? Karepe dewe. Bayar dewe. Loh, iya dah. Loh karepe dewe kok ya bayar dewe.
Kalau mampu ya bisa. Kalau di luar kemampuan hanya karena utang, nekat, nggak mampu, ya nggak bisa bayar. Itu terjadi. Tuhan Yesus ya perintahkan Simon tebar jala di sebelah kanan. Simon ngomong apa? Guru, semalam-malaman tebar di sana puluhan mungkin nggak ada ikan. Tapi Simon hebat. Tapi karena engkau yang nyuruh, aku tebar. Ini rema, saudara tangkap dulu ya. Ini rema, tebar begitu. Cicak, ikan banyak bukan ada sampai jalannya hampir koyak. Betul? Karena rema. Dulunya belum ada rema, nggak ada. Tapi waktu dapat rema, jadi ada. Kalau besoknya datang lagi Simon, kemarin di sini ada banyak, tebar lagi, ada enggak? Ada. Dengar, ayo. Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita berjalan, sudah dengan berkat yang daripada Tuhan. Saat ini, sudah, kalau kita pakai prinsip firman Tuhan, kita akan lihat kemuliaan. Saya nggak punya waktu banyak, sudah lihat gereja kita sejak berdiri bukan karena pikiran manusia, kehendak semua Tuhan. Saya nggak punya tujuan jadi pendeta, Tuhan bicara. Saya pun harus kalahkan matikan daging baru bisa, betul nggak? Bangun gedung Biskup Setar, nggak punya uang, saudara. Iya, tapi Tuhan berkata, beli, aku yang mencari dana, yang tidak ada jadi ada. Kita melangkah, belum punya uang, akhirnya Tuhan tolong. Itu waktu semua, tapi berani berkorban, isi saya, semua, ya, perhiasan, sampai cincin kawin ikut terjual, mobil, tabungan, keluarkan semua, yang ada keluarkan semua. Harus mau berkorban juga, nggak yang nggak bisa. Masih gak cukup, Tuhan perintahkan ambil kredit di bank. Tapi jangan ikut-ikut kalau tidak disuruh Tuhan. Ambil kredit di bank. Saudara, itu waktu disuruh hanya berapa hari selesai. Dan semua jadi selesai. Masih ingat kisah itu? Sempat saya salah, tidak mengembalikan perempuan jadi kacau lagi. Waktu saya disadarkan Tuhan, pakai prinsip Alkitab lagi, dipulihkan bahkan diberkati. Bangun gedung ini, sebagai yang terakhir saja, bangun gedung ini. Karena sudah gak cukup, gedung Biskup Setar gak cukup, dilebarkan ya kiri gak cukup, lebarkan kanan gak cukup, belakang gak cukup. Tuhan berkata, bangun gedung yang besar. Kita bangun itu hanya punya 4M. Lalu diperkirakan, kita memperkirakan 20M. Mana bisa? Tapi Tuhan berkata, bangun. Ada rema Tuhan, bangun. Karena ada Tuhan. Ya, sediakan tempat, bangun. Ya sudah, kita nekat. Lalu setelah digambar, dihitung semua, arsiteknya jemaat kita sekarang di sini juga bahagia. Keluar angkanya berapa? 40M. Rencana kita punyanya 4M, rencana 20 nekat-nekat aja malah 40. Berani enggak? Berani enggak? Kalau bukan rema, jangan sekali-kali. Bener, apalagi bangun. Bangun itu rencana 20 jadi 40. Bahkan akhirnya 40 aja gak cukup jadi 60. Tambah terus, itu namanya bangun. Karena Tuhan. Saya enggak mudah loh. Yang tanda tangan saya loh. Kalau gak bisa bayar, yang ditangkap siapa? Ayo, kelihatannya orang aja lihat, wah enak ya mau bisa gitu. Suruh tanda tangan itu aja. Enggak mudah loh saudara. Tapi karena Tuhan nekat. Banyak di sini saksi itu. Setelah kita gerak, saya kaget. Jemaat ada yang memberikan apa? Sertifikat. Ada yang 5 sertifikat. Ada yang 2 sertifikat. Itu dalam satu hari saya pikir, ini kok 5 roti 2 ikan itu saudara. Ada banyak sekali. Perhiasan, tiru-tiru. Bahkan cincin kawin juga banyak sekali. Karena dengar kita pernah lakukan itu saudara. Semua jemaat ikut. Bahkan satu hari saya kaget. Terima persembahan. Cek dibayar. Ini apa enggak keliru ya? Kok tulisannya 5 0, 0, 0, 0, 0, 0, masih 0, 0, 0. Ini nolnya bener apa enggak? Itu pertama kali saya terima cek. Itu zaman dulu loh saudara. 5M. Ada Tuhan gerakan sini. Juga cukupi. Nyumbang 5M. Gak lama ada lagi yang nyumbang 4M. Saudara sampai terakhir. Ya, sampai terakhir terus ditolong. Ya karena akhirnya 60M sampai terakhir. Ya kita agak belum sampai berhenti, tapi ya diperpelan karena uangnya nggak cukup. Satu hari seseorang datang lagi,
Kurangnya berapa toh ini, Pak? Kurangnya 20 M. Sudah. Jadi malah ditanyai, kurangnya berapa? 20 M. Langsung kita dipinjemi 2 juta US dollar. Pakai dolar. 2 juta. Rusia sekitar 10.000 itu waktu 9.000. 10.000 jadi 20 M miliar. Dipinjemi. Lalu kerjakan cepat. Selesai. Setelah selesai. Saudara, setelah selesai. Orangnya tidak nagih. Tidak minta. Tapi Tuhan ngomong dalam hati saya. Bayar. Dipinjemi kecuali orang nyumbang. Ini kan ngomongnya dipinjemi. Bayar. Gereja bayar utang. Ya kira-kira. Saya langsung gerakkan dengan jemaat. Kalau jemaat ingat yang dulu. Kalau nggak salah kemarin saya tanya siapa ingat ya. Kira-kira kalau nggak salah. Setiap hari 2.000 per orang gitu ya. Terus dilibatkan semua jemaat. Tidak ada yang tidak ikut. Minimal itu. Karena itu supaya bisa jalan 2.000. Saudara, kira-kira saya lupa berapa bulan lunas. Dan kita kaget ya, kemarin saya share dengan Pak Dodi, karena Pak Dodi ngerti juga. Dia masih ingat, setelah lunas, kita biar lunas. 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Tiba-tiba krusnya naik sampai 15.000. Artinya lihat, ada bahaya pun Tuhan kasih tahu dulu. Ini krus mau naik loh, cepat bayar. Karena hutangnya pakai dolar. Cepat bayar, cepat bayar. Kita gerakkan, bisa bayar. Setelah selesai baru dolarnya naik. Itu Tuhan. Itu berjalan dalam Tuhan. Kalau enggak mungkin bisa. Kita enggak, sumbangan-sumbangan luar itu enggak. Boleh bilang 99% dari sini sendiri. Tapi Tuhan yang memberkati. Saya tidak perpanjangkan, saya hanya ingin saudara tangkap. Ini waktunya. Jangan mengandalkan hutang. Andalkan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Taati Tuhan. Jauhi dosa. Berjalan bersama Tuhan. Sepenuhnya. Biar Tuhan berkarya sepenuhnya. Saudara nanti akan lihat berkat yang mendatangkan kemuliaan. Yang mendatangkan anugerah. Yang mendatangkan sukacita. Yang mendatangkan kasih karunia. Semua bangkit berdiri. Ya, kita pujikan pujian. Ya, kita percaya janji Tuhan, firman Tuhan. Ku percaya janji. Katakan pada Tuhan, aku percaya dengan janjimu. Bahkan firmanmu. Aku mau berjalan sesuai dengan firmanmu. Membangun keuangan kami sesuai dengan firmanmu Tuhan. Ucapkan dengan yakin, ucapkan dengan mantap, ucapkan saudara sebagai ungkapan kita di dalam Tuhan. Ada mujizatmu yang melampaui akal. Sekali lagi aku percaya pada janjimu Tuhan. Aku mau berjalan seturut firmanmu Tuhan. Berjalan dalam firman. Sembah Tuhan saudara. Sajak semua sembah Tuhan saudara. Ya, katakan aku percaya dengan menyembah dengan segenap hati. Berjalan dalam firman-Mu. Mujizat imani. Ada kuasa yang melampaui matematika. Saat kita jadi pelaku firman, yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang jangan. Semua datang secara pribadi pada Tuhan. Semua berkata-kata, tanggapi firman Tuhan. Seperti lagu ini katakan, aku percaya dengan janjimu. Ini waktunya berkat yang mendatangkan bahagia, berkat yang mendatangkan kemuliaan,
Berkat yang membuat hidup kami berarti. Berkat membuat kami bisa lebih sehat. Berkat yang membuat keluarga kami lebih bahagia. Berkat yang membuat kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih taat pada Tuhan, lebih berguna bagi kerajaan Allah, lebih memuliakan Tuhan. Berkat itu dijanjikan, berkat itu ditawarkan, berkat itu disediakan, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Apalagi kalau saudara sudah mengalami beberapa yang salah sementara mendengar firman Tuhan. Mungkin ada yang selama ini tidak mencukupkan dirinya, melampaui kekuatan, saudara. Mungkin ambil uang pinjaman terlalu banyak dan saat ini berat, saat ini macet, saat ini tertekan, bekerja kami tertekan, bahkan mungkin dikejar, bekerja kami dikejar-kejar utang. Saudara mengalami pergumulan, berkata Tuhan aku salah. Terima kasih firman-Mu yang membukakan pada kami. Aku percaya dengan firman-Mu, aku mau berjalan dengan firman-Mu Tuhan. Katakan sungguh-sungguh saudara, katakan sungguh-sungguh saudara, mulai akan jadi pelaku firman, mulai akan berjalan dalam firman. Mulai saudara, ada kuasa Tuhan, janji Tuhan adalah kairos. Kalau Tuhan sedang berkata, kalau Tuhan sedang bersabda, ini kairos saudara, adalah waktunya. Tuhan sudah berkata, tangkap firman. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selalu terima bagiku. Terima kasih Tuhan, aku terima, aku terima. Tuhan, Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau tolong yang sudah terlanjur. Tuhan, meteraikan setiap keputusan-keputusan. Tuhan, berkati, genapi janji-Mu bagi setiap orang yang percaya dan taat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan pengurapan untuk terima rema seperti gereja kita, untuk terima rema, untuk terima pengurapan, untuk terima kelimpahan, untuk jadi berkat. Terima, saudara. Aku impartasikan hidup dalam tuntunan Tuhan. Roh Kudus sepenuhnya berkarya. Ada kuasa, ada breakthrough, ada terobosan dalam pekerjaan, dalam keuangan. Ada kedahsyatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah, supaya bisa melakukan hidup yang benar, melakukan tugas-Mu Tuhan. Selamatkan banyak jiwa, rumah tangga dipulihkan sehingga jadi kesaksian. Yang kekurangan Tuhan, yang terjerat hutang, putuskan jerat-jerat hutang, lenyapkan kutuk-kutuk kekurangan, hidup dalam anugerah, tingkap langit dibukakan, berkat dicurahkan, diberkati, berkat yang tidak masuk akal, lebih daripada akal, supaya jadi berkat yang lebih dari akal. Saudara, kami tahu Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang menerangi setiap kami. Meteraikan Tuhan, Roh Kudus tuntunlah supaya setiap kami mampu berjalan dalam firman karena pertolongan-Mu. Supaya setiap kami taat apa yang Kau perintahkan dan buang semua yang Kau larang. Tuhan, ini waktunya kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang jadi pelaku firman. Angkat tangan di hadapan Tuhan, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan berkat yang mendatangkan anugerah. Berkat yang mendatangkan kebahagiaan keluarga. Berkat yang mendatangkan kesehatan. Berkat yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Berkat dan jadi berkat. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap hidupmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya